debatkan gitu. Virus itu ada, tapi seperti yang kita pahami inilah sekarang, seperti yang dipahamkan ke masyarakat lah. Hakikatnya ini yang agak-agak bingung kita ya kan. Baik, ada satu mindset yang nampaknya agak cocok kita uh, kita kita renungkan saat ini terkait ini kan bencana di mana-mana kan gitu ya. Bagaimana seorang muslim menyikapi ini? Lihat dari katakanlah dulu apa yang barusan meletus, Semeru, kalau kita Sinabung dan lain sebagainya. Nah, kalian masih ingat nggak lagu Iwan Fals terkait dengan meletusnya gunung apa itu Galunggung ya? Ada yang ingat? Lupa Ustazah. Enggak ya? Tapi paling tidak lagu itu mencerminkan cara pandang masyarakat terhadap bencana, bahwa kalau betullah karena banyaknya maksiat di Gunung Semeru makanya dia meletus, nampaknya lebih banyak lagi maksiat di kota kan gitu kan. Kenapa enggak di kota aja, atau Allah ledakkan, Allah angkat gunungnya ke kota terus ledakkan di kota kan gitu. Nah, artinya ini sesuatu yang harus memang kalau untuk memuaskan semua orang tak mungkin, tapi paling tidak kalau selama ini kan itulah kalau banyak maksiat datang musibah. Ini kan nggak memuaskan ini sebenarnya, karena apa iya lebih banyak maksiat di gunung sana daripada di tengah-tengah kota kan gitu kan. Nah jadi pertama begini cara berpikirnya, baru nanti kita ke ayat-ayat bala ya, ayat-ayat musibah. Secara normatif ayat-ayat atau kewahyuan erat sekali hubungan antara musibah dengan kedurhakaan, dengan maksiat sebuah kaum kan gitu kan. Semakin terang-terangan maksiat mereka, maka semakin dekat dengan musibah. Nah, bagaimana dengan hukum alam? Itu kan tadi hukum katakanlah hukum langitnya lah itu gitu ya. Sekarang bagaimana dengan hukum alamnya? Semeru misalnya, dalam hukum alam sudah tercatat tanggal berapa kemarin Semeru meletus? Tanggal 2 ya? Seminggu yang lalu itu Ustazah. Udah ada 2 minggu ya kan? Iya Ustazah. Dalam hukum alam misalnya telah tercatat tanggal segini, bulan segini, Gunung Semeru akan meletus dengan kedahsyatan seperti ini misalnya. Nah, itu hukum alamnya. Dan itu kalau hukum alam kan sudah ditetapkan. Nah, pastikah sebuah hukum alam itu terjadi? Nah, pasti kalau Allah mengizinkan. Ketika di satu tempat itu, katakanlah di sekitar Semeru itu tidak banyak maksiat, banyak yang berdoa meminta keselamatan di sana, tidak banyak maksiat, atau ada sosok yang doanya Allah kabulkan di sana, maka hukum alam itu bisa saja dibatalkan Tuhan. Nah, jadi cara berpikirnya seperti itu. Artinya jangan secara, kalau selama ini kan iyalah kalau banyak maksiat datang musibah. Di mana posisi hukum alam kan gitu jadinya kan. Nah, jadi cara memahaminya, di hukum alam sudah tercatatnya itu meletus di tanggal segitu. Tapi itu bisa saja tidak terjadi jika Allah tak mengizinkan. Bagaimana caranya Allah tak mengizinkan itu terjadi? Kalau di sana banyak orang soleh, banyak yang memohon keselamatan di sana, tidak ada maksiat yang
terang-terangan dan lain sebagainya. Nah, jadi Allah Maha Kuasa untuk membatalkan hukum alam yang telah ditetapkannya. Nah, kalau begini kan logika kita agak menerima gitu, agak terpuaskan lah sedikit. Mungkin bisa jadi ada di sana penjelasan yang lebih logis ya. Tapi akhir-akhir ini beginilah kita rasa memahami bagaimana bencana itu terjadi. Bagaimana? Karena kan begini, dalam kajian tauhid tidak ada apapun yang terjadi di alam raya ini tanpa sepengetahuan Allah atau terjadi dengan ujuk-ujuk, nggak ada. Semuanya terkait dengan apa yang kita lakukan. Nah, maka tapi nanti didiskusikan lah ya. Nah, karena nanti kita lihat semua ayat-ayat bala yang Allah timpakan kepada satu umat pasti terkait dengan hebatnya kedurhakaan mereka. Jadi bagaimanalah kita menjembatani antara informasi yang datang di wahyu dengan hukum alam gitu. Karena kayak tadi kalau dibilang banyak kali pula maksiat di sana, emang di kota nggak lebih banyak kan gitu ya? Di kota ini lagi maksiat yang di sininya apa namanya? Otak dari segala maksiat. Katakanlah pembalakan liar di Mandailing Natal sana. Otaknya kan di kota. Oleh orang kampung situ mana terpikir mereka mengelola hutan itu. Andai pun mereka membuka hutan sekedar untuk makannya itu. Nggak ada yang untuk orang kaya itu. Tapi orang kota, wah. Jadi kalau dari kualitas dosa, jauh lebih besar dosa-dosa orang kota. Nah, itu prinsip pertama ya, memahami bagaimana menggabungkan antara sunnatullah, yakni hukum alam, dengan kajian tauhidnya yang ada di wahyu-wahyu Allah. Betapa sebuah bencana, musibah itu terkait erat dengan kemaksiatan. Tapi itu pun tentu tidak lepas dari hukum alam dan izin Tuhan. Jadi terbukanya maksiat begitu lebar, itulah yang membuat izin Tuhan turun atau keluar untuk melaksanakan hukum alam tersebut. Itu satu prinsip. Sebentar, ini ada berapa orang ini yang mendengarkan? Entah kita berduanya, Surya. Ada banyak ustazah, ada 15 orang. Wadah. Yang prinsip kedua, bala itu selalu sesuai dengan potensi daerahnya. Jadi jangan pernah kita bayangkan orang mana namanya, orang Brastagi kena tsunami. Itu tak mungkin kan? Atau sebaliknya orang Belawan kena lahar dingin atau lahar panas. Itu tak mungkin. Allah menghukum satu umat sesuai dengan apa yang ada di potensi yang ada di daerah tersebut. Nah, potensi yang cenderung di situ posisi tanah agak tinggi, tentu tanah bergerak ini sangat rentan, gempa dan lain sebagainya. Nah, jadi bagaimana dengan orang kota? Apa dong bencana yang potensi bala yang kemungkinan bisa Allah timpakan kepada mereka kalau mereka mengundang maksiat, mengundang izin Allah agar keluar bencana itu dengan maksiat yang terang-terangan. Pertama, kalau di kota, maka hukuman itu Allah tetapkan berupa ketersiksaan jiwa, kegalauan jiwa. Bawaannya kalau di kota itu kan kemacetan yang bikin stres, terus korupsi. Orang kampung kan jarang ya korupsi itu kan. Korupsi, kemudian
eh, apa rutinitas yang luar biasa menjemukan dan lain sebagainya, sehingga orang gila itu lebih banyak di kota apa di kampung? Di kota, Ustazah. Di kota. Nah, itu fakta ya. Orang gila itu. Yang membuat seseorang gila itu apa kira-kira? Faktor-faktor yang bisa membuat seseorang gila. Biasanya itu tekanan jiwa, tekanan batin. Kalau karena tidak makan, jarangnya orang gila. Sakit dia, pingsan dia kan gitu. Tapi coba saya kira-kira beberapa bulan yang lalu pergi ke psikolog dalam rangka ada salah satu santri. Ternyata klinik para psikolog itu Masya Allah ramainya. Itu nggak ada itu mobilnya yang Avanza ke bawah, nggak ada. Itu mobilnya rata-rata mentereng semua itu. Wah. Gaya anaknya pun nampak ketahuan lah anak orang kaya. Nah, jadi dipikir-pikir saya terkejut, saya pikir cuma saya yang ke sana gitu kan, membawa ini yang kok nggak fokus-fokus gitu kan, ternyata ada autisnya sedikit. Nah, ternyata luar biasa ramainya para klinik-klinik psikolog itu sekarang. Ternyata semua sekolah sekarang wajib punya psikolog karena banyak menghadapi anak-anak yang mengalami tekanan jiwa. Itu di kota, di kampung mana ada psikolognya. Nah jadi tapi ini kesimpulan sementara lah namanya ya. Mana tahu bermanfaat. Bagaimana cara mindset seorang muslim menyikapi apa yang terjadi sekarang. Hampir setiap hari ada gempa. Kalau Sumatera Utara tengoklah. Nias Utara, Mandailing Natal, Labura, apalagi kita? Brastagi pula jangan tanya ya. Berbagai daerah lainnya kalau di kemarin Serdang Bedagai dan lain sebagainya. Kalau Indonesia secara keseluruhan, Banten, Bogor, Indonesia Timur sana, nah, Jakarta luar biasa, gunungnya lah, lautnya lah, dan lain sebagainya. Nih, nah ini bagaimana seorang Muslim menyikapi ini? Model berpikir seperti apa yang harus ditampilkan dan ditawarkan seorang Muslim? Apa nggak boleh seorang Muslim berpikir memang bulan 12 kayak gitu? Memang nggak boleh, nggak bisa itu. Atau dibilangnya memang udah tua bumi ini, nggak boleh, nggak ada begitu Allah tetapkan. Nah sekarang sebelum kita diskusi, coba dulu kita buka salah satu ayat-ayat yang ada balanya. Bala ummir rabbikum azim. Nampak nggak selalu Allah kaitkan dengan maksiat. Artinya sebagaimana rezeki itu tak ujuk-ujuk Allah buat, bala itu pun tak ujuk-ujuk. Semua ada faktor-faktor alamiahnya ada, faktor spiritualnya ada. Ketika ketemu antara faktor alamiah dengan faktor spiritual, itulah izin Tuhan namanya, terjadilah dia. Faktor spiritual dalam arti faktor alamiah memang saatnya meletus, faktor spiritual memang semuanya bermaksiat, tak ada yang minta dilindungi, tak ada yang minta keselamatan di tempat itu, misalnya. Keluarlah izin Allah. Tapi sebaliknya, hukum alamiahnya sudah ditetapkan. Tapi ternyata di tempat itu
Banyak orang-orang soleh yang senantiasa bukuratan wa asila mengingat Allah, memohon perlindungan kepada Allah, memohon keselamatan. Tak jadi Allah wujudkan potensi alamiah tadi. Baik, silakan dulu dibuka surah Al-Baqarah ayat 49. Sambil nyari saya mohon dibuka dulu wajahnya ya, sambil bilang hadir. Muhammad, ada. Muhsin ada. Hadi, Ada Ustazah. Asmu'i ada. Marzuki ada. Imam nggak ada. Anissa, Hadir Ustazah. oh hadir. Eh, siapa yang orang Thailand? Syahidan. Syahidan. Wow. Inta syahid wala syahid? Syahidan. Inta pen. Nggak ada. Syahidan Oh, nggak nggak masuk, Ustazah. masuk. Siapa lagi? Anwar. Nggak ada. Nggak masuk. Siapa lagi? Siapa yang baru nikah? Apa namanya? Irsyad. Irsyad. Irsyad, ya. Hadir Ustazah. Oh, ada. Lagi? Siapa Fauji. lagi yang udah ada? Setor wajah. Fauji. Imam Ustazah. Oh, Imam. Ahlan wa sahlan. Ini nampaknya nggak pede-pede, nampakkan wajah yang masih lajang-lajang ini. Iya, betul itu Irsyad. Yang nggak buka wajah yang masih lajang-lajang itu ya. Itu teori berdasarkan pengalaman selama 2 tahun. Asalkan diajak Zoom, maka kalau ngajak Zoom S1 luar biasa sulitnya. Luar biasa sulitnya itu. Baik. Udah nampak ayatnya? Al-Baqarah ayat 49. Kita mau dengar suara siapa ini? Irsyad udah pernah, Hadi udah pernah, Muhsin udah pernah. Siapa yang mau dapat pahala? Ayo Ustazah. Oh iya, Pak Abdul. Fadl. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Masya Allah. صدق الله العظيم. Oke. Coba dulu. Jangan tengok terjemahan. Muhsin artikan dulu. Harfiah. Fadal.
Tuh nggak ada suaranya. Sudah. Ya artikan dulu tapi jangan tengok terjemahan ya. Ya. Wa id Mm-mm. najjainakum wa Mm-mm. Mm-mm. dan ingatlah ya ketika kami menyelamatkan kamu najjainakum min Mm-mm. ali Fir'aun dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Yasumunakum su'al adab. Mereka itu bermaksud untuk menimpakan siksaan su'al azab, siksaan yang sangat berat kepadamu. Yudabbihuna abna'akum. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu. Abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, nisa'akum. Wa fi dzalikum, dan pada yang demikian itu bala'um mir rabbikum azim, merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Bala'um bisa diartikan dengan cobaan, bisa dengan ujian ya. Bisa dengan apa istilahnya ya? Hukuman. Bisa hukuman. Kalau kita hukuman itu apa? Hukuman itu sebagai Sanksi gitu. Resiko. akibat, ya? Resiko. Akibat. Iya. Akibat. Iya. Nah, jadi bala itu bisa ikhtibar, bisa juga imtihan. Namanya ikhtibar itu kan di satu waktu dia menaikkan ke level yang lebih tinggi yang layak naik, tapi juga mempermalukan dan menghinakan yang memang tidak bisa dinaikkan kan gitu di satu waktu. Jadi dia ibarat sisi mata uang, ya lengkap dia. Nah, kata kuncinya di sini ada bala. Wa idnajainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Jadi rezim Fir'aun membuat Bani Israel ketika itu merasakan siksa yang sangat luar biasa. Apa itu? Yudzabbihuna abna'akum. Tiap kali anak laki-laki lahir, bunuh. Kalau yang udah dewasa, kerja rodikan. Karena lama-lama mati, sebelum mati bermanfaat tenaganya. Wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup perempuan-perempuan kamu, bukan anak-anak perempuan. Perempuan dibiarkan hidup, yang nenek-nenek, yang dewasa, yang emak-emak, yang gadis, yang anak-anak itu dibiarkan hidup. Kenapa? Lil khidmah wal mihnah, dijadikan sebagai pelayan-pelayan, menjadi pemuas-pemuas seks, dijadikan ya untuk dihinakan. Ini kan kira-kira kalau kita baca lah dengan kacamata ujian, kacamata siksa, kacamata hukuman, ujuk-ujuk enggak ini Bani Israel mengalami ini? Tiba-tiba aja tuh selesai gitu. Baik-baik ajanya kami di sini tiba-tiba datang begini. Kira-kira begitu enggak itu logikanya? Pasti tidak. Sudah ratusan tahunnya. Ini bagian dari tugas akhir kalian ini. Ini kan masih lanjutan dari karakter Bani Israel ya. Nah, karena sudah ratusan tahun lah Bani Israel itu hidup dalam kedurhakaan. Jadi kan kalau dalam teori para sejarawan itu kan ada generasi pekerja keras, ada nanti lama-lama generasi agak penikmat tapi masih berjuang. Kalau pertama itu kan pekerja keras, pejuang. Sampai nanti ada generasi penikmat. Nah, di generasi penikmat itulah biasanya terjadi penurunan kualitas hidup, berada pada peri-peri dan lain sebagainya hingga nanti berada di lembah sejarah kehidupan. Ini bangsa kita ini kira-kira di mana lah posisinya ini saat ini? Kalau kan para teori mengatakan bahwa sejarah manusia itu bersifat circle dia.
terulang. Yang berbeda nanti hanya aktor dan timingnya aja, serta lokasinya. Kalau model peristiwanya, modusnya sama. Itulah tujuan dari kenapa Allah angkat 2/3 isi Quran itu dari kisah sejarah Bani Israel. Karena apa yang mereka lakukan itu akan diulangi lagi oleh manusia berikutnya. Maka tidak ada cerita nama di sini, cerita aktor nggak ada. Nggak ada cerita tahun, nggak ada cerita nama, nggak ada cerita tempat. Kalau bahkan ada teori yang mengatakan kalau Allah menggunakan istilah nama, maka itu tak akan terulang lagi. Contoh Nabi Yusuf. Itu nggak akan terulang lagi. Bahkan Khadijah tak ada namanya di Quran. Nah, jadi di balik hikmah kalau kita baca sirah, di antara hikmah sampai 2/3 Allah buat isi Quran itu adalah karakter-karakter menonjol dari Bani Israel. Karena memang kalau kita ikutilah yang mereka lakukan itu akan kita alami juga yang mereka alami. Nah, jadi sudah ratusan tahunnya kalau kita udah jadi kalian ikuti kuliah-kuliahnya Babe Haikal tentang peradaban. Belum Ustazah. Biar semakin kokoh cara memahaminya itu. Kan bisa sambil jaga anak buka YouTube ya kan? Yang lain pun nggak ada. Yang oma-oma nggak belum. Yang bapak-bapak Belum juga. kalau oma-oma kan banyak uzurnya dan syar'inya kan. Sekarang yang bapak-bapak apa uzurnya? Halo? Sama sekali belum ada yang buka. Maksud saya biar terbentuk kita pemahaman yang utuh bagaimana dari Nabi Adam itu mana kemana. Jadi tiap kali terangkat nanti ketemu ayat-ayat Bani Israel itu kita langsung connect. Yang tahun berapa itu, yang masa siapa itu, masa Nabi siapa itu gitu. Itu tujuan saya ngajak kalian sering-sering menonton tentang ceramah peradaban yang disampaikan oleh Babi Haikal. Kenapa? Disertasi beliau itu. Puluhan tahun beliau meneliti itu. Dan basic utama beliau adalah Al-Quran. Itu. Bukan tak berdasar ya. Oke, baik. Gara-gara itu tadi ya. Nah, ini kan di masa Nabi Musa ini peristiwanya. Nabi Musa lahir di tengah-tengah Bani Israel yang sedang terjajah. Keterjajahan Bani Israel bukan karena tanpa sebab. Mereka sudah ratusan tahun Allah berikan nikmat, tapi mereka sia-siakan. Maka Allah ambil nikmat itu, nikmat kekuasaan, nikmat kesejahteraan, nikmat kebebasan, Allah hukum mereka dengan yang sebaliknya. Ini masa Nabi Musa. Sebelum Nabi Musa siapa? Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa. Kan masih dekat kali sebenarnya ya. Nabi Musa ke Nabi Ibrahim itu sekitar Musa ke Ibrahim 2000 tahun. Masih dekat sekali tuh. Nyampe enggak ya? Kayaknya enggak nyampe ya. Ibrahim, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib. 1000. Antara 1000 ke 1500 lah itu. Nah, itu kan masih dekat sekali. Nah, Ibrahim penuh dengan perjuangan. Ishak itu sudah agak enak.
Tapi tetaplah berjuang ya, tapi sudah agak enak. Yakub hampir tak ada perjuangan yang sifatnya luar biasa ya. Semua muslim, semua baik-baik. Ya. Yakub ke Yusuf bahkan jadi penguasa Mesir, Bani Israel. Sampai beratus di posisi inilah masa Nabi Yusuf inilah yang menguasai Mesir itu bukan Fir'aun tapi Heksos. Raja Heksos ini adalah dari Arab. Orang yang mukmin billah. Oke. Heksos itu pun masuk keluarga dia. Kayak Fir'aun dia. Alu Fir'aun, alu Heksos. Oke. Nah, kemudian apa istilahnya di masa Nabi Yusuf penuh kenikmatan. Yusuf, Ayub, Shu'aib itu ratusan tahun mereka berada dalam posisi penguasa, pengusaha, peng-peng mereka. Sila Rizal Ramli ya kan? Mereka penguasanya, mereka pengusahanya. Nah, ternyata apa perilaku mereka? Inilah yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Mereka tolak apapun kata Nabi mereka, menjual belikan ayat-ayat Allah dengan samanang qalila. Kalau ke kitab suci berapapun tetap nilainya samanang qalila itu ya, nggak bisa ditukar ayat-ayat Allah dengan berapapun. Makanya mau harga 2 miliar pun tetap samanang qalila namanya. Mereka mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Mereka menyembunyikan kebenaran atau paling tidak mendiamkan kebenaran. Mereka juga tidak sholat. Mereka tidak zakat. Mereka tidak taat. Bahkan mereka ta'murunan nas bil birri, menyuruh manusia untuk baik tapi mereka sendiri tidak baik, tidak melakukan apa yang mereka suruh. Dan lain sebagainya. Itu yang ada di ayat-ayat sebelumnya. Nah, karena mereka tinggalkanlah prinsip-prinsip utama kebertuhanan itu, maka hitungan 200 tahun setelah itu, setelah menjadi penikmat yang durhaka, Allah hukum mereka dengan su'al azab berupa talbihul abna wastihya'un nisa. Gitu. Jadi hukum alamnya, hukum alamnya memang jangan-jangan sudah tercatat dalam hukum alam bahwa Bani Israel pada tahun segini di tempat ini akan mengalami seperti ini. Tapi itu takkan terjadi kalau mereka baik-baik saja. Allah akan menahan segalanya. Tapi karena mereka durhaka, maka potensi-potensi tadi raja yang zalim dan lain sebagainya, Allah buka keseluruhan, jadilah mereka jadi bangsa yang sangat hina dina. Nah, kita tarik ke kita sekarang. Kalau perilaku mereka itu kita ikuti sekarang, maka siap-siaplah kita. Allah hukum dengan su'al azab. Apalah itu bentuk hukumannya, tergantung kita berada di daerah seperti apa. Kalau kita di gunung, ya dengan pegunungan itulah. Kalau kita di laut, ya dengan lautan itulah. Kalau kita di yang tidak potensi alam, ya dengan seperti itu. Diperbudak. Diperbudak. Di Medan ini kan tersiksanya kita melihat fenomena bagaimana kita Muslim, kita lebih banyak, tapi ketua DPRD kita Cina, itu Hashim, ya kan? Ini faktanya, kalau yang nampak kita, dari kita, orang kitanya, wali kotanya. Tapi rupanya segala pembalakan liar yang dilakukan Cina-Cina itu di-backup oleh wali kotanya. Ini kan ketersiksaan jiwa yang luar biasa ini. Kita tak berdaya. Nggak berdaya sama sekali kita. Nah, jadi
memahami bagaimana mindset seorang muslim memahami musibah, memahami bencana. Pertama, tidak boleh lepas dari spiritual. Nggak boleh seorang muslim mengatakan, oh itu kan sudah hukum alam. Atau emang bulan 12 kayak gitu ajanya itu. Nggak boleh. Nggak bisa begitu. Jangankan bencana sebesar ini. Saat kita kena duri aja, itu pasti dalam rangka menebus kesalahan yang kita lakukan sebelumnya, kita sadari atau tidak. Itu ada hadisnya. Kena paku, kena kaca, kena pisau, kena ujung pintu, entah kena apa-apa aja lah. Itu semua dalam rangka menebus segala kesalahan kita sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan, ada yang mau menanggapi? Ustazah, izin Ustazah. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait tentang bala dan bencana tadi Ustazah. Terkait dengan kejadian Semeru lah ya. Ada berita viral lah yang saya lihat videonya. Ulama-ulama berbicara kepada DPR bahwa kejadian Semeru itu ada dinukilkan mereka tentang diusirnya seorang Habib yang tinggal di rumah wakaf ya di kaki Gunung Semeru itu 3 hari sebelum kejadian meletusnya Gunung Semeru itu. Nah ini mungkin ada tambahan ya pendekatan yang maksiat tadi. Karena kata Ustazah tadi, kalaulah dilihat faktor maksiat penyebab bencana dan bala itu terjadi, mestinya di kota lebih duluan terjadi bala lah istilahnya seperti itu. Nah, mengapa yang terjadi itu kebanyakan di daerah-daerah terpencil atau laut atau pinggir pantai atau gunung seperti itu. Ada kaitannya dengan tsunami di Aceh kemarin itu. Juga pernyataan beberapa tengku-tengku ya bahwasanya banyak ulama-ulama yang dibunuh ya, dikriminalisasikan bahasanya. Mungkin ada juga pendekatan terhadap datangnya bencana tersebut. Kemudian Ustazah pada surah Maryam lah ya. Pada surah Maryam ayat 88. Maryam ayat 88 sampai 93. Berkenaan dengan ya bulan 12 inilah. Terus? Ya, di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qalu takhadzar rahmanu walada. Bahwasanya orang-orang kafir itu baik Yahudi maupun Nasrani mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu punya anak. Ya kan? Laqad ji'tum syai'an iddah. Di sini ya sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar ke Allah Subhanahu wa taala terhadap perkataan tersebut. Ya, ini ada kaitannya juga dengan ya Natal lah. Kalau kita katakan takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir saja, ya kan? Hampir saja langit itu pecah. Dan bumi terbelah. Dan gunung-gunung wa takhirul jibalu hadda. Hampir runtuh gunung-gunung itu karena ucapan tersebut. Mungkin ini ada hubungan juga ya terhadap bencana di bulan 12 itu. Ya. Karena banyak yang mengatakan selamat Natal lah, apalah segala macam lah.
Ya, mungkin itu saja tambahan dari saya, Ustazah. Ya, baik. Ron. Menarik ya. Kalau soal memastikan mana penyebabnya sehingga ini efeknya, tentu itu tak wewenang kita. Dia itu udah apa namanya, udah kumulatif dia ya. Makanya prinsip utamanya hanya adalah kemaksiatan kedurhakaan yang terang-terangan. Kemaksiatan yang terang-terangan. Begitu yang Allah dan Rasulnya katakan. Jadi soal pengusiran Habib itu tentu itu sudah terang-terangan ya. Masuk menjadi salah satu faktor. Wallahu a'lam, bisa jadi iya. Dan pasti bukan hanya itu saja itu. Itu biarlah sekedar menambah pengetahuan kita yang tidak mutlak kebenarannya, faktor-faktor yang mempercepat turunnya izin Allah untuk mewujudkan potensi alam tersebut kan gitu. Dimana secara spiritual memang harus kita imani bahwa bencana itu datang adalah efek dari kedurhakaan orang yang hidup di sekitarnya. Mereka sudah tak peduli dengan, kalau zaman dulu nabinya, kalau sekarang dengan ulamanya, dengan para penganjur kebaikan. Jadi kita nggak bisa mengklaim, oh karena itu nggak bisa kita klaim, karena tetap dosa yang mana yang mengakibatkan hukuman A, pahala yang mana yang mengakibatkan rezeki A, itu tidak wewenang manusia. Jadi makanya tadi hanya prinsipnya aja yang harus kita pedomani. Mau sudah tahu kita atau tidak, maksiat seperti apa, yang jelas kalau dalam sejarah Indonesia mungkin kalian sering mendengar kisah peristiwa yang terjadi di pegunungan Daeng, Jawa Tengah ya. Bagaimana di sana seluruh ahli desa itu lesbi dan homo. Desa yang luar biasa indahnya, sejahteranya. Pokoknya asalkan orang ke sana untuk maksiat. Apa yang terjadi? Allah angkat gunungnya. Allah pindahkan gunung, Allah timpakan ke desa mereka. Nanti bisa kalian searching itu di YouTube. Jadi langsung gunung itu terbelah. Separuh, hilang bagian atasnya. Desanya hilang. Satu pun tak ada lagi yang ditemukan. Itu dosa yang manakah tetap tak bisa kita pastikan. Yang pasti di sana sudah ada dosa yang terang-terangan. Makanya kalau kayak di UIN yang senam pagi itu berkali-kali saya sampaikan dulu ke WR2, saya sampaikan. Janganlah kita undang murka Allah itu terang-terangan. Harusnya masyarakat loh, UIN loh pencetak ulama itu seharusnya. Tapi di sana terang-terangan joget di hari Jumat. Hari mulia diisi dengan maksiat. Musiknya, wah nggak kalah barbar malam ya kan. Oke, baik. Itu untuk poin pertama. Poin kedua tadi yang ada di surah Maryam. Ini saya pun mendengar yang kesekian kali nih ya. Inilah momentum orang meyakini dan semakin intensif menyebutkan bahwa Yesus atau Isa itu anak Tuhan. Ternyata Quran menjelaskan bahwa mendengar ucapan itu saja alam raya tak terima. Semua bereaksi. Langit bereaksi, gunung bereaksi, laut bereaksi. Saking tak terimanya. Karena itu satu perbuatan yang luar biasa buruknya. Laqad ji'tum syai'an idda. Bahkan Allah rinci lagi. Gunung bereaksi, bumi bereaksi, gunung bereaksi, langit bereaksi. Anda'u lirrahmani walada. Saya memang pertama kali mendengar ayat ini. Ya Allah, betapa enggak ngeh lawak selama ini ya. Adanya efek dari keyakinan sebagian umat manusia ini bahwa
Nabi Isa itu anak Tuhan, ternyata Allah sudah menjelaskan potensi alam yang terjadi di saat itu. Gitu kan. Tapi lagi-lagi kepastian tidaklah ada di tangan kita. Ya, prinsipnya ya lagi-lagi kalau kita secara spiritual kita makin kokoh iman kita kan gitu. Makin kokoh iman kita. Betapa kedurhakaan itu. Cobalah pula bayangkan. Apalah dosa terbesar di negara ini? Apalah satu kesalahan di negara ini yang layak mendapat hukuman cepat dan besar? Membuat atau mengakui ada presiden kedua. Cobalah deklarasikan. Presiden kedua. Selain presiden yang itu. Entah dengan sebab apa itu. Saya terus terang dulu nggak terima itu presidennya. Misalnya gitu ya kan. Sekarang kami mendeklarasikan presiden baru kami. Misalnya begitu. Kira-kira apa yang akan dihadapi? Kayaknya nggak cuma Rusuh Densus juga. yang datang ya kan. Rusuh, perang saja. Nah, itu manusia. Konon lagi Tuhan. Ada yang mendeklarasikan ada anak Tuhan. Makanya inna syirka la zulmun azim. Sangat tidak layak menahan hak Tuhan. Hak untuk disembah itu hak Tuhan. Ketika hak disembah itu tak diberikan kepada yang berhak, itulah yang disebut dengan zulmun, zalim. Bahkan dalam berbagai hadis, hadis kudusi Allah mengatakan, innallaha kataba ala nafsihi rahmah wa harrama ala nafsihi zulma wa ja'alahu bainakum muharraman. Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya. Artinya dia tak akan menzalimi siapapun. Padahal siapa yang bisa protes kalau Allah mau zalim? Nggak ada yang bisa protes kan? Dan nggak ada yang bisa melawan. Tapi Allah takkan. Allah mengharamkan pada dirinya kezaliman. Dan Allah menjadikannya muharraman bainakum. Juga haram di tengah-tengah makhluk. Maka sempatlah pula dipestakanlah kesyirikan itu, kezaliman itu. Wah, wajar. Alam raya bereaksi keras. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang memang jadi fokus kita, yang pas lah pula pesta raya kesyirikan itu berada pada hukum alam, di mana alam saat itu sedang musim dingin. Di Mesir, kalau sekarang lah kalian ke Mesir, ini lagi dingin-dinginnya minta ampun ini, 2 minggu nggak mandi pun nggak apa-apa gitu. Di negara lain juga, ini lagi 00 derajat, lagi apa namanya? Minus derajat Celcius ini dinginnya. Kita ya curah hujan yang tinggi, angin yang kencang. Paslah ketemu antara sunnatullah dengan faktor spiritual, di mana mereka mempestakan, mendeklarasikan bahwa Tuhan punya sekutu, Tuhan punya anak. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Paham ya kalian yang saya jelaskan tadi di awal? 2 prinsip memahami bencana tadi. Halo? Ustazah. Anybody home? Ya. Ustazah. Pahamnya kalian tadi yang saya jelaskan? 2 prinsip pertama di awal tadi. InsyaAllah Ustazah. Nggak ada yang nyahut ya. Udah jam berapa? Oh, udah mau jam 11 rupanya ya. Bapak-bapak udah nggak konsen, mama-mama apalagi ya kan? Baik. Ada lagi yang mau menambah bahan diskusi kita?
Nggak ada ya? Baik. Saya pikir coba dulu dua prinsip tadi kita bawa sehingga andai masyarakat pun bertanya, kita sudah punya jawaban yang tidak membingungkan secara logika gitu ya. Hukum alamnya sudah ditetapkan, tapi hukum alam itu bisa berlaku, bisa tidak. Tergantung kemaksiatan dan kesolehan manusia yang ada di sekitar potensi-potensi musibah tadi. Wallahu a'lam bissawab. Baik, saya pikir untuk tema kita hari ini cukup. Tinggal kalian coba nanti buka ke Quran yang sudah kalian download itu kalimat bala, apalagi yang ada di Quran kata kuncinya. Ada berapa ayat, perhatikan. Pasti sebelumnya cerita kedurhakaan itu. Jadi memahami Quran itu per ayatnya kita bisa, tapi ketika kita tahu munasabahnya dengan ayat-ayat sebelumnya dan setelahnya itu luar biasa lebih memuaskan dia. Pasti kalau Allah udah cerita, Allah menghukum, itu tidak ada lepas dengan ayat-ayat sebelumnya. Kedurhakaan. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah tidak ada yang mau kita diskusikan, kita akhiri sampai di sini. Jumat depan kita masih masuk. Jumat tanggal 4 udah UAS Ustazah. Jadi Jumat depan berapa tanggal? Oke, baik. Kalau begitu, tugasnya udah ngerti ya? Ustazah, bisa Ustazah sampaikan kembali tugasnya Ustazah. Boleh. Untuk tugas UASnya, kita ingin mencoba melakukan penelusuran asli tiap orang ke Quran. Gitu. Apa itu? Tentang Bani Israel. Kenapa tentang Bani Israel, Ustazah? Dalam rangka mengukuhkan, mengembalikan memori atau maklumat yang sebenar-benarnya di dalam pikiran kita. Banyak sekali sejarah kehidupan kita ini yang sudah direkayasa. Tidak itu yang sebenarnya. Maka kalau cerita tauhid sebenarnya yang paling utama pertama adalah soal peradaban rupanya. Ternyata setiap jengkal bumi ini sudah Islam, sudah Muslim. Nah, kita mau menelusuri itu. Dari apa? Dari umat yang telah ada